Kehidupan umat beragama di Indonesia saat ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Pasalnya masih sering kita dengar perlakuan tidak adil kepada umat agama minoritas. Ya, dalam beberapa kasus misalnya masalah pendirian rumah ibadah untuk non-muslim yang masih dipersulit. Yang kedua adalah soal perlakuan terhadap kasus penistaan agama. Apabila kasus penistaan agama itu dilaporkan oleh non-muslim, kepolisian biasanya mengulur-ulur waktu dan tidak segera memprosesnya. Tapi apabila pelapor adalah dari kalangan muslim, biasanya kepolisian akan cepat memproses, bahkan langsung menangkap tersangka kasus penistaan agama ini. Seperti yang terjadi pada kasus Muhammad Kacet atau Muhammad Kusman beberapa waktu lalu yang ditangkap bersamaan dengan penangkapan Ustadz Yahya Waloni. Cuman di sini terjadi ketidakadilan juga, di mana Yahya Waloni hanya dituntut 3 bulan karena dianggap menista agama Kristen, sementara Muhammad KC atau Muhammad Kusman divonis hukuman 10 tahun pada pengadilan tingkat pertama, yang akhirnya setelah banding mendapatkan potongan vonis 4 tahun sehingga divonis menjadi 6 tahun. Di mana ketidakadilan seperti ini sering dipertontonkan secara telanjang atau secara nyata. Juga pada kasus apologet Kristen Gracia Pelo yang ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada akhir tahun lalu. Ya, jadi Gracia Pelo ini seorang apologet atau pembela iman Kristen yang mempunyai kanal YouTube yang bernama Inyo Manis. Pada 6 Desember tahun 2022 lalu, ditangkap oleh Polda Jawa Timur dengan tuduhan penistaan agama. Kita bisa melihat ketidakadilan di sini, di mana Gracia Pelo itu begitu ditangkap langsung dijadikan tersangka. Berikut ini adalah artikel yang menceritakan penangkapan terhadap seorang apologet Kristen yaitu Gracia Pelo yang mempunyai kanal YouTube Inyo Manis. Ya. Dimuat di sintesanews.com. Judulnya adalah Penistaan Agama, Mari Menggugat Kesetaraan, Menggugat Kesewenang-wenangan. Ini menarik sekali tulisannya ya. Jadi ditulis oleh Roger P. Silalahi ya. Jadi Roger ini menceritakan kejadian kronologi yang miris sebenarnya yang pada saat Gracia Pelo itu ditangkap ya. Jadi tepatnya pada hari Selasa 6 Desember tahun 2002. Jadi rumah Gracia Pelo itu didatangi 4 orang tamu ya. Ternyata mereka itu adalah anggota kepolisian dari Polsek Blimbing Kota Malang. Ya, ada 2 orang berseragam lengkap ya di sini ya. 2 orang, jadi 2 orang polisi itu berseragam lengkap, yang satunya lagi berpakaian preman. Jadi waktu itu mereka menanyakan hal yang berkait dengan konten YouTube dari Gracia Pelo yang mempunyai channel yang bernama Inyo Manis. Nah, memang channel ini banyak memberikan elaborasi atau memberikan bantahan-bantahan terhadap serangan-serangan apologet Muslim terhadap dogma-dogma kekristenan. Ya. Setelah mendengar penjelasan dari Gracia Pelo, 4 anggota kepolisian dari Polsek Blimbing Kota Malang ini meninggalkan lokasi rumah dari Gracia Pelo. Tapi setelah itu sekitar 4-5 jam kemudian datang anggota kepolisian dari Polresta Malang yang menyerahkan surat permintaan klarifikasi dengan nomor B4474-12 tahun 2002 Satreskrim ya. Jadi mengundang Pak Gracia Pelo itu untuk dimintai keterangan pada hari Jumat 9 Desember tahun 2022 pukul 9 di unit Tipikor Polres Kota Malang. Nah, ini yang menarik ya. Jadi memang begitu cepat prosesnya dari kunjungan ya
semacam basa-basi langsung mendapatkan surat undangan. Nah, kemudian setelah hari yang sama ya, pada tanggal 6 Desember itu, sebelum undangan itu dipenuhi, datang lagi anggota kepolisian dari Polda Jawa Timur, yaitu dari unit kriminal khusus, sebanyak 29 orang personil dengan tujuan menjemput Pak Gracia Pelo. Ya, kalau saya lihat di sini mengerikan sekali ya. Kejahatan apa yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo sehingga Polda Jawa Timur itu mengerahkan 29 personel untuk menjemput ya. Ya, dia kan bukan teroris ya, bukan koruptor, bukan istilahnya bukan pelanggar kriminal berat, tapi kayaknya ke pihak kepolisian memperlakukannya agak sedikit berlebihan ya. Anggota kepolisian tersebut juga masuk merangsek rumah Gracia Pelo dan melakukan penggeledahan ya. Padahal pada saat itu yang bersangkutan Pak Gracia Pelo dan istrinya sedang keluar rumah untuk membeli sate untuk makan malam. Dan di rumah itu hanya ada ibu mertua bersama anak bungsu dari Pak Gracia Pelo ya. Jadi dalam proses penggeledahan itu sempat terjadi sebuah kekerasan verbal ya. Jadi salah satu anggota polisi yang bernama AKP Supriyono SHMH yaitu Panit Subdit 5 Ditreskrim Suspolda Jatim sempat membentak ibu mertua dan anak bungsu dari Pak Gracia Pelo yang masih duduk di kelas 5 SD. Agak miris ya kalau membaca tulisan ini ya, di mana pihak kepolisian begitu keras sekali terhadap Pak Gracia Pelo ini, sementara kalau kepada para teroris kelihatannya lebih lunak ya, seperti Umar Paktek yang jelas-jelas terlibat dalam bom Bali 1 aja dinyatakan bebas dan tidak perlu menjalani hukuman penuh selama 20 tahun. Ada juga Ustadz yang berasal dari Solo itu kemarin juga akhirnya dibebaskan meskipun dia terlibat juga dalam beberapa aksi teroris. Ya kalau kita pikirkan kan peristiwa pemboman bom Bali itu membunuh 202 orang, bukan nyawa yang sedikit gitu ya. Kembali kepada tulisan ini ya, ada hal yang mengerikan menurut penuturan penulis ya. Jadi pada saat penangkapan atau penggeledahan itu tidak ada surat penangkapan yang dapat ditunjukkan pada saat penjemputan paksa. Ya. Yang kedua, tidak adanya surat izin penggeledahan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, jelas ini kan sudah proses hukumnya ini sudah melanggar undang-undang tersendiri. Dan anehnya ketika Pak Gracia Pelo itu mengajukan pra pengadilan ditolak oleh pengadilan. Jadi Pak Gracia Pelo ini diperlakukan seperti seorang teroris atau seorang teroris pembunuh yang sudah membom ratusan orang gitu. Padahal dia masih terduga, belum menjadi tersangka. Ya, mestinya kalau mengikuti peraturan harusnya dia mendapatkan surat panggilan pertama, ya, lalu surat panggilan kedua. Apabila surat tersebut tidak diindahkan, akan dilakukan penjemputan paksa. Nah, itu yang terjadi. Tapi kan Pak Gracia Pelo ini begitu didatangi polisi, langsung ditangkap, digeledah tanpa proses hukum tersebut, tanpa aturan tersebut. Nah, ini harusnya menjadi concern kita ya. Karena bagaimanapun juga penggeledahan itu harus ada surat dari pengadilan, tapi semuanya dilanggar oleh aparat kepolisian Polda Jawa Timur pada saat menangkap Gracia Pelo. Nah, jadi ada yang menarik lagi ya, sebuah keajaiban. Di sini tulis begini ya. Sebuah keajaiban terjadi dalam waktu kurang dari 12 jam, Pak Gracia Pelo resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan
melanggar pasal 156A Undang-Undang ITE yang berbicara mengenai penistaan agama. Kalau menyimak dari tulisan yang ditulis oleh Roger Silalahi di sintesanews.com, ada hal yang memprihatinkan, di mana ke pihak kepolisian yaitu Polda Jawa Timur pada saat menangkap Gracia Pelo memperlakukan Gracia Pelo seolah seperti seorang teroris ya, yang sudah membunuh ratusan orang. Padahal kesalahan dari Pak Gracia Pelo ini belum jelas ya. Baru sebatas terduga karena baru pihak kepolisian mendapatkan laporan dari sekelompok orang atau siapa. Tapi ternyata Pak Gracia Pelo diperlakukan dengan sewenang-wenang dan tidak manusiawi, di mana pihak kepolisian menggeledah dengan semena-mena, kemudian menangkap dengan paksa, bahkan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh undang dalam KUHP. Jadi harus ada pemanggilan pertama dan kedua, apabila tidak diindahkan baru dijemput paksa. Saya menemukan juga sebuah berita yang menarik ya. Jadi sebelum kasus penangkapan terhadap Gracia Pelo ini, ada elemen masyarakat yang melaporkan 4 YouTuber Muslim ke Polda Jawa Timur, tapi tidak direspon oleh Polda Jawa Timur. Ini yang aneh. Ya, di sini Polda Jatim ditantang, berani apa tidak usut pelecehan agama terhadap minoritas Kristen. Jadi berita ini dirilis sebelum penangkapan Pak Gracia Pelo ya. Kalau kita lihat di waktu terbitnya di sini adalah tanggal 15 November. Jadi pada saat itu ada seorang elemen masyarakat sipil yang bernama Muriwalinda Mungmatalu melaporkan 4 YouTuber Muslim ke Polda Jawa Timur. Ya. Jadi dari keterangan petugas kepolisian yang ditemui oleh elemen masyarakat ini mengatakan bahwa paling cepat itu 14 hari untuk prosesnya. Nah, sampai hari ini pun tidak ada aksi untuk memproses hukum terhadap 4 kanal YouTube yang dilaporkan oleh Muriwalinda Mungmatalu itu. Inilah yang aneh ya. Jadi kalau pelapor itu dari kalangan Kristiani, pihak kepolisian itu akan mengulur-ulur waktu dan ujungnya juga dilupakan ya, tidak diproses sama sekali. Tapi kalau pelapornya adalah dari kalangan Muslim, itu pasti cepat mereka memprosesnya. Seperti terhadap Muhammad KC dan Ustadz Yahya Waloni. Jadi sebenarnya saat itu Ustadz Yahya Waloni hanya jadikan sebagai pelengkap aja. Tapi sebenarnya tembakan dari kepolisian atau orang-orang yang melaporkan itu adalah sebenarnya adalah Muhammad KC. Ada sebuah kalimat yang menarik yang sampai sekarang saya ingat ya. Jadi kalau ada tokoh atau ulama atau ustadz itu melakukan penafsiran terhadap Injil atau kitab dari non-muslim, itu dianggap sebagai kajian, jadi nggak ada salahnya. Tapi kalau non-muslim atau tokoh-tokoh agama non-muslim melakukan penafsiran terhadap isi Al-Quran, itu dianggap penistaan agama. Dan rupanya prinsip inilah yang dipakai oleh pihak kepolisian dalam menafsirkan sebuah kasus penistaan agama. Semoga Mas Baikan bermanfaat.